Halo, selamat pagi teman-teman Youth yang terkasih. Kita bersyukur boleh bisa beribadah kembali pada minggu ini. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu, untuk kesetiaan-Mu dan pemeliharaanmu yang tiada habis-habisnya. Kami bisa berkumpul kembali lewat ibadah minggu ini secara online di tempat, di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Kami percaya Tuhan, ada satu sukacita yang kami tidak bisa perkatakan, tetapi itu biarlah keluar dari hati kami, dari kasih Allah yang menyentuh kami secara pribadi. Kami rindu firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kami, boleh menghibur dan menentukan akan setiap langkah-langkah kami ke depan. Kami membuka hati kami Tuhan, biarkan hati kami tetap fokus kepada setiap perkataan dan perenungan firman-Mu, dan tolong hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman Youth yang terkasih, kita berjumpa kembali di minggu ini. Hari Minggu yang mengingatkan kita ini adalah sebagai hari Sabat, kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya ini menjadi satu pengingat bahwa seringkali kita lupa bahwa setiap hari kayaknya hari-hari yang sama. Hari Sabtu seperti rasa hari Selasa, hari Minggu dengan hari Senin itu kayaknya sama-sama aja karena kita masih di rumah. Dan kita tidak bisa melakukan sebagaimana hal yang kita lakukan setiap hari Minggu atau secara hari-hari rutin lainnya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, teman-teman, ini mungkinlah sebuah new normal, sebuah rutinitas, sebuah normal yang baru yang Tuhan mau kita belajar dan ada di dalamnya. Kenapa? Karena waktu kita di rumah, saya percaya ini adalah masa Tuhan sedang mendidik kita. Kita itu seperti ada di dalam sebuah homeschoolingnya Tuhan, dan Dia adalah guru kita. Dan di dalam homeschooling itu Tuhan mau mengajar kita, mendidik kita. Ada banyak hal yang kita perlu pelajari, teman-teman. Dan yang ingin saya katakan, di dalam masa-masa ini mungkin Tuhan itu sedang menginterupsi kita dari hal-hal yang selama ini mengganggu hidup kita. Mungkin kalau dulu sebelum kita mengalami wabah COVID ini, kita ke gereja, kita sekolah, kita bekerja dalam satu jam yang normal, yang rutin gitu ya. Tapi mungkin saja kita dulu datang ke gereja hari Minggu dengan sebuah kemalasan, dengan sebuah kelelahan karena sepanjang minggu kita bekerja keras, atau juga mungkin ada kekecewaan yang kita bawa dan membuat kita tidak lagi dengan sungguh-sungguh menginginkan Tuhan. Maka tema pagi ini berjudul When I Don't Desire God. Ketika saya tidak menginginkan Tuhan, tidak lagi merindukan Tuhan. Nah teman-teman, ketika wabah COVID ini terjadi, saya membayangkan ini seperti sebuah force break begitu ya, yang menghentikan kita begitu saja tiba-tiba. Dan kalau kita ngelihat di berita, teman-teman, saya nggak bisa membayangkan misalnya ketika ada korban COVID yang harus meninggal, dan ternyata semua prosedur itu harus dilakukan dengan begitu cepat. Pemakaman semuanya dilakukan dengan begitu cepat, 3 jam, tidak boleh lebih, tidak bisa diwakili oleh keluarga dan yang lain, baru setelah dikubur baru bisa dikunjungi. Saya nggak bisa membayangkan ada keluarga yang harus berduka dan kehilangan, dan mereka bahkan untuk berduka pun, untuk menyiapkan hati mereka mengalami masa-masa duka ini pun sudah nggak sempat lagi. Mereka sepertinya diburu-buru, mereka harus melalui dengan begitu cepat. Dan ini seperti sebuah kondisi di mana kita di break begitu saja di dalam segala normalitas kita. Tapi mungkinkah teman-teman, sebenarnya Tuhan sedang di dalam masa homeschooling ini mengajarkan kita untuk melepaskan sesuatu yang selama ini mungkin kita sudah lakukan dengan nyaman dan rutin. Dan kita perlu belajar melepaskan itu untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Dan saya percaya ini adalah musim yang baru, sebuah new season. Kalau mungkin 2 minggu, sebulan ini kita terus beradaptasi dengan kondisi ini. Saya tidak mengharapkan teman-teman waktu kita kembali setelah ini semua selesai, tiba-tiba kita melakukan kembali hal-hal yang pernah kita lakukan sebelumnya. Tidak. Tapi saya mengharapkan ini adalah sebuah musim di mana Tuhan mengajarkan kita tentang new faith, iman yang baru yang lebih kokoh, new hope, pengharapan yang baru yang lebih jelas, dan new freedom yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Karena bisa saja apa yang sudah lalu itu bukan lagi menjadi sebuah new normal yang kita akan jalani ke depan. Nah hari ini banyak seminar yang mencoba menjelaskan maksud Tuhan di dalam bencana ini. Sebenarnya tidak ada yang bisa mewakili apa sebenarnya menjadi reason, alasan utama mengapa Tuhan menginginkan ini semua terjadi.
Mungkin seminar-seminar itu lebih ingin memberikan sebuah pembelaan iman bahwa kita tetap bisa mempercayai karakter Allah yang tetap baik, yang kudus adanya, yang adil di dalam setiap tindakannya. Namun kita diizinkan masa-masa ini di dalam sebuah kalau dalam Mazmur itu seperti sebuah Mazmur ratapan menantikan Tuhan. Dan inilah sebuah normal yang baru, bukan pada apa yang ada di dalam masa lalu, apa yang pernah kita lalui dan lakukan sebelum masa-masa sulit ini, tetapi fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan di masa depan. Nah teman-teman, saya mengingat pembebasan bangsa Israel dari Mesir, itu juga sebuah new normal yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan sejarah Israel. Waktu itu mereka dipimpin keluar daripada Mesir melalui sebuah laut terberau. Dan dikatakan di Keluaran 24 ayat 13 berkata demikian. Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini," katanya, "tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Sudah ternyata di dalam kisah kita banyak sekali new normal, satu bentuk normal yang baru yang Tuhan kerjakan. Karena itu adalah cara Tuhan bekerja. Karena sebaliknya justru kalau kita mengikuti semua bentuk dari arahan dunia ini, kita dibentuk oleh dunia. Tapi pada waktu Tuhan melihat kita, Dia mau mentransformasi hidup kita. Itu adalah the new normal. Nah, saya ingin melandasi firman Tuhan ini dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Berbunyi demikian. Saya akan mulai dari ayat 16b. "Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun," katanya, "aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kitab Habakuk ini ada sebuah perjalanan seorang nabi Tuhan yang mengalami keraguan, mempertanyakan Tuhan, bingung. Kita lihat dari pasal 1, sebuah nada yang mempertanyakan. Tapi ketika ditutup di pasal yang ketiga, justru ditutup dengan apa? Dengan sebuah pengakuan akan siapa Tuhan di dalam hidup ini. Mungkin hari ini kita bukan sedang mencari kenapa alasan Tuhan mengerjakan ini, situasi yang sulit ini. Tapi kita diajak untuk lebih mengenal siapa Tuhan yang kita layani. Maka mari kita belajar seperti Habakuk. Learn from questioning, mungkin dari sebuah pertanyaan, tapi finish with conviction, di dalam sebuah statement of faith yang lebih sungguh di dalam Tuhan. Nah teman-teman, kisah Habakuk ini dilatar belakangi bagaimana sebenarnya nubuatan Tuhan bagi Israel yang akan dijajah oleh satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Babel. Dan itu tidak bisa terbayangkan oleh seorang Habakuk yang berpikir bahwa segala apa yang sudah dilalui dan dicapai oleh Israel akan tiba-tiba saja hilang dan lenyap. Maka di sini dia mempertanyakan dan ragu kenapa Tuhan sepertinya yang Maha Kudus itu seolah-olah tidak bertindak tegas terhadap semua kekacauan yang terjadi. Namun kalau kita baca pasal 1 ayat 5, menarik sekali teman-teman, dikatakan begini. "Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku," kata Tuhan, "melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan." Nah, pagi hari ini dari bagian teks yang tadi kita baca di akhir bab ke-13 atau pasal 3, di mana kita diajak untuk mempraktekkan iman kita di dalam krisis, atau waktu kita sedang bingung, atau waktu kita sebenarnya hari ini sedang don't desire about God anymore. Maka ada 3 hal yang Habakuk ajarkan membangun iman di masa-masa krisis. Yang pertama, wait patiently. Menantikan Tuhan pada waktu kita takut. Dikatakan ayat ke-16, "Dengan tenang ku nantikan." Nubuatan bagi Allah, bagi Israel itu menakutkan sekali bagi Habakuk. Ini adalah sebuah fear factor yang sangat membuat Habakuk
terguncang, bukan hanya imannya, psikologinya, tetapi sampai kepada fisiknya. Dia gemetar, dia tidak tahan, dia stres dan lain sebagainya. Tapi ini bukan hanya bicara tentang nubuatan, tentang kemungkinan dari serangan, tapi juga bicara kepastian daripada hukuman Tuhan bagi Israel. Nah, saudara, kata menantikan yang dipakai di sini sebenarnya sama dengan kata yang dipakai pada waktu Tuhan menjanjikan bahwa bangsa Israel akan mendapatkan tanah perjanjian dan dilepaskan, dibebaskan dari musuh-musuhnya. Jadi mungkin di satu sisi ini seperti sebuah hukuman bagi Israel, disuruh menantikan. Tetapi di dalam masa penantian itu sebenarnya Tuhan sedang deliver the salvation, sedang membawa dan membebaskan Israel kepada karya keselamatan yang sesungguhnya. Maka saya percaya terhadap janji yang juga tercatat dalam Filipi 4, 6, ayat 7 mengatakan gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, sehingga damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Teman-teman, pada waktu kita wait patiently, sebenarnya kita sedang membangun kekebalan tubuh kita. Mari kita bangun, build your immune system with your belief system. Kekebalan tubuh itu bukan sekedar hal fisikal, tetapi kekebalan tubuh juga ada hal-hal yang juga batiniah dan spiritual. Maka iman kita, faith, buat saya adalah the new normal, the new belief system yang mengajak kita untuk mempercayai Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Yang kedua, teman-teman, ini adalah kesempatan buat kita untuk choose to rejoice, memilih untuk bersuka cita ketika segala sesuatunya berbeda. Mari kita lihat ayat 17 dan 18 dengan Alkitab yang ada di tangan saudara. Ada 3 skenario dari respon Habakuk. Yang pertama, tidak ada tanda yang terlihat. Dikatakan begini, ketika pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Ini seperti bicara tentang apa yang kita percaya dan kita harapkan di masa depan. Kan kalau pohon itu dengan ada bunganya, ada buahnya, maka ada sesuatu yang dikerjakan, ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi tidak terlihat. Pernah nggak teman-teman kita membayangkan seluruh cita-cita di masa depan kita, tapi hari ini kita nggak lihat tanda-tandanya itu terjadi. Kita udah berjuang 3 tahun di SMA, tapi tanda-tanda mau wisuda pun nggak ada hari ini. Bisa jadi ya lulus aja, tapi kita diberikan sebuah out of nowhere, nggak tahu kemana. Ada beberapa jemaat di GKI Anugerah yang sudah merencanakan pernikahan selama mungkin bulan Maret, April, ternyata mereka harus postpone, mereka harus tunda, bahkan ada yang dibatalkan, diundur dalam waktu yang mereka nggak bisa tentukan. Itu suatu tanda yang mereka nggak bisa lihat, dan mereka alami itu. Mungkin juga bicara tentang tidak ada simbol dalam hidup hari ini, yaitu dikatakan di sini pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan makanan. Artinya ini adalah sebuah kegagalan. Seperti ibaratnya seorang yang bekerja mengharapkan sebuah omset di masa-masa menjelang lebaran ini justru sama sekali hilang. Liburan yang kita sudah rencanakan, ingin kita nikmati, nggak bisa, semuanya harus cancel. Relasi yang kita jalani, semua yang kita andalkan justru gagal. Padahal kita udah bekerja keras, kita udah siapin itu. Semua investasi itu seperti PHP banget, teman-teman. Tapi juga skenario yang ketiga, tidak ada yang bisa disimpan di masa lalu ketika hewan ternak lari dari kandang. Dikatakan semua livestock itu hilang, nggak ada. Tidak ada yang bisa disimpan dan tidak ada yang bisa kita pegang sebagai jaminan. Coba bayangkan ketika uang, tabungan, semua modal itu harus kita pakai hari ini. Yang harusnya kita bisa simpan, kita bisa reserve. Semua mungkin yang punya kartu kredit pakai semua limitnya dengan maksimal, itu menyakitkan tentunya. Nah, 3 skenario ini yang digambarkan oleh Habakuk, tetapi dia membangun sebuah pernyataan, namun dia memilih untuk tetap akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saudara, memang lebih mudah mempercayai Tuhan ketika segala sesuatunya ada, terjamin dan didapatkan. Namun di sini Habakuk mengajarkan sekalipun kita nggak punya harapan yang terlihat di masa depan, tidak ada yang dapat diandalkan dan dipakai saat ini, ataupun kehilangan apa yang kita udah siapkan sebelumnya, kita tetap bisa bersorak-sorai, teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan adalah keselamatan kita.
Hari ini kita diajak untuk choose God over everything. Choose your God. Choose to rejoice in God. Maka John Piper mengatakan demikian, teman-teman. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan akan jauh lebih dimuliakan di dalam hidup kita ketika kita justru puas, ketika kita bisa bersuka cita, ketika kita bersorak-sorai dalam pernyataan iman kita kepada Tuhan. Maka saya percaya disinilah hidup kita sedang memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan sedang mentransformasi hidupmu ketika dunia sedang membentuk, memeras, dan juga menyulitkan hidup kita hari-hari ini. Itu yang kedua, choose to rejoice in God. Yang terakhir, teman-teman, find strength in God. Temukanlah kekuatan di dalam Tuhan ketika kita lemah. Nah, Habakuk mengajarkan kita mengandalkan dan menemukan Tuhan itu bukan dari resource apa yang kita punya dan kita miliki. Tetapi di sisi Tuhan, Habakuk mendekat kepadanya, membawa semua pertanyaannya, menemukan jawabannya dari Tuhan. Teman-teman yang terkasih, buat saya inilah it's very beautiful journey. Sebuah perjalanan yang indah. Karena janji Tuhan, Yeremia 29 ayat 13 mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Maka ketika semua harapan, semua rencana kita sirna, teman-teman, ada banyak yang kita harus cancel di dalam bulan-bulan dan sepanjang tahun ini. Saya percaya ada sesuatu yang gak bisa cancel dalam hidup. Yaitu apa? Ada rencana Tuhan. It's God's works. It's God's grace di dalam hidupmu. Mari kita belajar lepasin, tinggalin semua yang mungkin kita labelkan terhadap diri kita sendiri, kegagalan kita, kemarahan kita. Kita akui segala keterbatasan kita. Kita belajar stop untuk menyalahkan kondisi dan orang lain. Tapi justru di dalam segala kegelapan dan juga ketidakpastian yang menghampiri hidup kita, jangan pernah melepaskan sebuah sumber cahaya yang kita sudah kenal. Maka John Piper di sini mengatakan, don't let go the one you knew in the light. Teman-teman, pagi ini Tuhan mengajak kita untuk memiliki satu perjalanan, membawa kita ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih aman, yang lebih dekat dengan Dia. Ada waktu di mana Tuhan akan lebih sangat menjelaskan segala sesuatunya ini terjadi. Yaitu di mana, teman-teman? Justru ketika Yesus disalib. Karya kebangkitan Kristus itulah yang menjelaskan segala sesuatunya. Karena di dalam penderitaan kita, Tuhan tidak memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi hari ini. Tidak lebih banyak atau sebesar dari waktu Ia memberikan dirinya kepada kita. Saya ulangi ya, teman-teman. Di dalam penderitaan kita, Tuhan gak kasih banyak jawaban bagi kita hari ini. Lebih besar, lebih banyak daripada apa yang Dia sudah berikan buat hidup kita, yaitu anaknya yang tunggal. Maka inilah sebuah Holy Communion. Ini adalah the true gospel yang kita perlu dengar hari ini. Mari teman-teman, pada waktu kita mencari, menggemukkan akan kehendak Tuhan, atau bahkan waktu kita tidak lagi merindukan Tuhan, stop playing God. Mari kita buka hati kita belajar memberikan rasa syukur kepada Tuhan. Karena di masa-masa krisis ini ada sukacita yang kudus yang Tuhan berikan, yaitu kemampuan ilahi untuk bersukacita di dalam Tuhan, karena Ialah juru selamatnya, Ialah sumber sukacita. Sebagai penutup, teman-teman, let's start the new normal. Itu bukan ada di belakang kita, bukan apa yang pernah kita dan biasa kita lakukan dalam hal-hal yang rutin, tapi itu ada di depanmu. Itu ada di masa-masa di mana engkau akan menjalani dan dipersiapkan dari hari-hari ini. Itu dari iman yang kita miliki, dari anugerah yang kita terima. Atur prioritas hidupmu kembali mulai hari ini. Jangan biarkan kemalasan, jangan biarkan segala kebosanan itu menghantui hidupmu lagi. Give space for God. Berikan ruang Tuhan dalam hatimu. Nah, seringkali proses kita bertumbuh adalah pada waktu kita belajar let it go dari segala hal yang selama ini membentuk hidup kita. Sebuah penutup sebagai kutipan mengatakan begini, it's easier for God to change your heart than it is to make your habits new. Bagi Tuhan lebih mudah mengubah hatimu daripada Dia mengubah sebuah disiplin
dan sebuah kebiasaan yang baru. Maka mari kita melihat looking forward to the new normal. Bangun disiplin rohanimu, bangun sikap hatimu, bangun 3 hal tadi, sikap Habakuk tadi. Yaitu apa teman-teman? Wait patiently, choose to rejoice, dan find strength in God. Saya percaya ada hari-hari di mana Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di masa depan bagi hidupmu dan saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mungkin teman-teman hari ini ada di antara engkau ketika engkau sendiri di rumah, di dalam kamarmu, atau mungkin kau dengan keluargamu bergumul bersama. Kau sedang menantikan Tuhan. Kau sedang memilih apakah hendak mengikuti moodmu, kemarahanmu, kekecewaanmu terhadap segala hal yang harus cancel, atau engkau tetap boleh memilih untuk rejoice in God, let it go, dan let it God untuk bekerja, dan kau menemukan Tuhan di dalamnya. Saya mengajak hari ini, saat ini, momen ini, letakkanlah tanganmu di dada kananmu dan berserulah kepada Tuhan. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa buat teman-teman, mengingat kembali bahwa ini adalah perjalanan yang Tuhan mau engkau lalui di masa-masa ini. Mungkin ini adalah masamu, ini adalah kesempatanmu, inilah zamanmu. Tapi kiranya berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan ada bagi hidupmu. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk segala sesuatu yang kami boleh responi melalui firman Tuhan pagi ini. Saya berdoa untuk semua teman-teman yang meletakkan kanan mereka di dada, di mana mereka berseru, mereka menantikan, mereka melihat kembali apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka. Dan saya berdoa supaya bukan hanya Engkau melindungi mereka, tapi Engkau memberikan sebuah kekuatan yang baru buat hidup mereka, untuk mereka bisa jalani hari-hari ke depan dalam segala sesuatu yang sulit. Maka justru iman itu justru bertumbuh dengan lebih baik di dalam masa-masa krisis, menghasilkan sebuah kedewasaan rohani yang lebih kokoh dan kuat, dan kami bisa sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih jelas lagi, dan lebih mengasihi lagi. Tuhan berkati-Mu setiap jemaat-Mu di tempat kami masing-masing dari minggu ini dan minggu berikutnya. Dan izinkan saya menutup di dalam doa berkat. Kiranya Allah sumber damai sejahtera dan lewat keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kuasa penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan kami hidup hari ini memuliakan nama Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, thank you untuk tetap join di dalam ibadah online sepanjang bulan terakhir ini. Dan kami mengingatkan bahwa ibadah online kita masih akan terus diperpanjang sampai akhir bulan Mei. Kita berdoa supaya ada keadaan yang lebih baik, dan pemerintah dan seluruh warga masyarakat juga bisa bekerja sama mewujudkan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Nah teman-teman, tentunya di dalam masa-masa ini ada banyak hal yang kita harus rencanakan. Tapi jangan lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu saya tetap mengajak teman-teman untuk tetap terlibat untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Dan teman-teman, segala ucapan syukur itu teman-teman tetap bisa berikan dengan cara yang sesimpel dan semudah teman-teman bisa mengerjakannya. Sehingga mulai dari minggu lalu dan minggu ini teman-teman bisa tetap memberikan persepuluhan lewat transfer dari kode bank yang tersedia di layar, ataupun lewat persembahan rutin mingguan yang teman-teman bisa menggunakan semua bentuk e-money atau e-wallet lewat bentuk cara mobile apps apapun yang teman-teman tinggal scan barcode-nya dan masukkan, dan segala sesuatunya bisa didukung bersama-sama. Ya, kiranya segala hal yang kami boleh sampaikan tetap bisa teman-teman dukung, dan secara khusus tetap perhatikan lewat seluruh informasi lewat IG Wave Youth Ministry, sehingga ada prayer channel ataupun juga sebuah event talk show yang kami sedang susun baru di setiap hari Jumat. Kiranya ini boleh jadi berkat buat kita bersama-sama. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, dan happy Sunday. Penting banget buat pertumbuhan rohani. Soalnya selain dari firman yang dibawain sama pengkhotbah, dalam komitmen itu jadi lebih termotivasi buat lebih dekat lagi sama Tuhan. Kalau lagi komit itu biasanya memperdalam lagi firman yang udah dibawain sama pengkhotbahnya. Komit itu biasanya bisa jadi tempat buat sharing apa yang kita alami selama seminggu,
lalu mendoakannya bersama-sama. Komit juga selalu ngingetin kalau Tuhan selalu ada buat kita di saat-saat yang sulit seperti sekarang. Ngajak teman-teman yang belum ada komit dan cara ikut komit buat ikut komit bareng-bareng. Ngingetin teman yang lain supaya tetap beribadah walaupun di rumah. Ngajak doa bersama. Hai semua, kenalin nama gue Nadia. Rasanya udah lama ya nggak liat Tukang Warta. Nah, minggu ini Tukang Warta balik lagi buat kasih info-info buat kalian semua. Disimak ya. Yang pertama, kalian udah bisa memberikan persembahan lewat scan QR code melalui aplikasi BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, dan juga link aja. Cukup scan QR code di samping ini dan kalian udah bisa memberikan persembahan melalui semua aplikasi. Caranya tinggal scan, kemudian masukin nominalnya, dan uangnya langsung transfer ke rekening gereja kita. Yang kedua, warta tentang hotline prayer request. Jadi buat kalian yang punya prayer request, boleh langsung menghubungi nomor di bawah ini. Dan nanti kita bakal doain di live IGTV setiap hari Rabu jam 8 malam. Buat teman-teman juga, yuk kita join sama-sama biar kita bisa mendoakan satu sama lain. Yang ketiga, selamat bagi teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Check it out. Oke, itu dia teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Semoga sehat selalu dan panjang umur, Tuhan Yesus selalu memberkati ya. Gue juga mau ngingetin buat teman-teman agar selalu stay connected dalam komik online. Dan juga semua kegiatan di Wave Youth Ministry ini akan di-post di IG kita @WaveYouthMinistry dan juga Youth1Wave. Jadi terus pantengin ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, sekian dari Warta Minggu ini. Gue Nadia. Happy Sunday and God bless you. Bye! Takkan pernah aku menyerah, hadapi tantangan hidupku. Di dalam setiap kesesakan, ku yakin Tuhan punya rencana yang terbaik, yang terindah. Ku serahkan seluruh hidupku sampai akhir tak terkuati. Tuhan kan selalu bersamaku, berbanding bersamanya, lewati setiap badai di dalam hidupku. Kasih Tuhan nyata. Takkan pernah aku menyerah, hadapi tantangan hidupku.
setiap kesesakan. Ku yakin Tuhan punya rencana terbaik, terindah. Ku serahkan seluruh hidupku sampai akhir takkan ku kuati. Tuhan kan selalu bersamaku, terbang tinggi ku bersamanya, lewati setiap badai di dalam hidupku. Si Tuhan nyata. Besar setiamu takkan pernah tinggalkanku. 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 Sampai akhir takkan ku kuati. Tuhan kan selalu bersamaku, terbang tinggi ku bersamanya, lewati setiap badai di dalam hidupku, lewati setiap badai di dalam hidupku. Sampai akhir takkan ku kuati. Tuhan kan selalu bersamaku, terbang tinggi ku bersamanya, lewati setiap badai di dalam hidupku, lewati setiap badai di dalam hidupku. Si Tuhan nyata.